karena kekeluarganya dapat, bondingnya dapat, kita tuh sering kerja bareng gitu. Kadang sampai pagi gitu, dari pulang kuliah sampai pagi belum pulang ke kosan kontrakan, jadi ngerjain tugas gitu. Mungkin Kak Dewi juga pernah ngerasain gitu. Kalau di kosan kan aku ngekosnya itu sama anak-anak jurusan lain ya, diginiin. Wih, lu ya daripada IPB bayar satpam, mending IPB bayar anak ARL, soalnya anak ARL tuh nggak pulang-pulang dari kampus gitu. Balik lagi di acara Obrol Baju, obrolan ala-ala bahas jurusan, dan kali ini kita akan bahas jurusan arsitektur landscape. Nah mungkin banyak yang kayak tadi kayak aku bingung gitu ya, arsitektur landscape sama arsitektur itu sama nggak sih? Atau apa ya? Mungkin perbedaannya sejauh apa sih? Gitu ya. Nah kita akan bedah hari ini bareng dua pembicara kita yang kebetulan ternyata satu kampus, cuma beda angkatan. Satu kampus tapi beda angkatan. Gitu. Nah, tapi sebelum aku mulai, mau ada sedikit pengumuman dulu nih. Gak lama lah, paling 4-5 menit gitu. Nah, jadi di sini ada Kak Nisa yang bakal menyampaikan pengumumannya. Jadi gak bisa unmute sendiri berarti ya. Dipersilakan kepada Kak Nisa untuk ngasih pengumuman. Kayaknya kabar baik sih ya. Silakan Kak Nisa. Oke, thank you banget Bintan. Ini suara aku udah jelas ya. Terima kasih ya. Aku cuma mau share-share dikit aja nih bentar sama teman-teman yang sekarang mau cari-cari info tentang arsitektur gitu ya sebelum kita mulai. Mungkin aku boleh dikasih izin buat share screen, Bintan? Oke, jadi teman-teman aku mau ngasih tahu nih dari Pak Hamify sendiri. Mungkin nanti teman-teman setelah cari banyak info tentang arsitektur tadi di sesi ini gitu ya, pengen juga dibantu nih gimana ya caranya biar nanti bisa lolos nih, bisa ke PTN-PTN impian kuliah di arsitekturnya gitu kan. Nah, Pak Hamify juga punya program-program tertentu nih yang bisa bantu, bisa nemenin teman-teman belajar mencapai kampus impiannya. Itu ada live class program dari Pak Hamify. Kebetulan kita sekarang lagi buka kelas baru gitu. Nanti kita kelas baru akan dimulai tanggal 4 Oktober. Jadi teman-teman sampai sekarang masih bisa daftar nih. Kebetulan kita ada program promo baru gitu ya di bulan September ini, harganya juga masih lebih murah gitu kan. Nah, kelas ini ada apa saja sih gitu ya. Teman-teman kalau misalkan nanti bisa langsung lihat di websitenya pahamify.com/live class. Nah, kita tuh punya 3 program live class, ada Pahamify live regular, ada live premium, dan juga Pahamify accelerator program. Mungkin kalau misalkan teman-teman lebih senang belajar banyak nih sama teman-teman pelajar-pelajar yang lain gitu, teman-teman bisa ikut di Pahamify live regular gitu. Di dalamnya juga udah dibimbing sama rockstar teacher yang keren-keren dari Pahamify gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pengen lebih eksklusif nih, Kak kayaknya aku pengen lebih sedikit deh gitu belajarnya sama teman-teman, bisa di live premium itu maksimal ada 30 siswa, dan di PAP itu ada 15 siswa gitu. Jadi benefit-benefitnya juga teman-teman nanti bisa dapetin PO gratis, ada rangkuman, ada monthly report gitu ya. Dan juga pastinya akan saling semangatin gitu ya sama teman-teman perjuangan lagi untuk mencapai PTN impian. Dan jangan lupa nih UTBK juga udah berapa nih ya, 7 bulan kali ya kita mau UTBK. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik gitu yang pengen tahu lebih lanjut apa sih live class, kayak bisa dapat apa aja, boleh nanti kunjungin di sini pahamify.com/live class gitu. Tentunya dengan promo-promo tertentu, dan ada hadiah juga loh buat teman-teman. Kalau daftar sekarang di bulan September ada permen kaki, mungkin teman-teman suka tuh permen kaki, dapat 1 pack gitu. Sama juga boneka Mipi, juga merchandise dari Pahamify. Gitu. Boleh kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya langsung di kolom chat aja, nanti aku bantu jawab. Gitu aja Bintan, thank you banget. Oke, thank you Kak Anissa udah memberikan kabar baik. Ini karena banyak banget yang nanya pengen masuk live class kan. Terus Kak, kapan bukanya? Terus gitu-gitu kan. Kan ada live class 6 bulan dan lain-lain ya, ada PAP juga tadi ya. Ini banyak banget yang nanyain gitu. Tadi udah dijelasin sama Kak Anissa, kalau mau tahu lebih lanjutnya ada di website yang tadi tercantum pahamify.com/live class tadi ada ya. Jadi di situ infonya cukup lengkap lah terkait paket live class ini. Gitu guys. Oke, thank you Kak Anissa udah memberikan kabar baik. Oke, kalau gitu kita akan langsung bahas tentang arsitektur landscape. Kita sudah kedatangan di sini ada Kak Alfi dan juga Kak Dewi. Apakah sudah standby Kak Alfi dan Kak Dewi nih? Sudah. Ya, sudah. Oke, sudah. Oke, di sini ada Kak Alfi Hidayat dari IPB ya, Arsitektur Landscape angkatan 2016, betul?
Ya, benar. Betul. Terus ada Kak Dewi dari sama arsitektur landscape 2014. Benar? Ya, sama. Berarti kalian kakak adik kelas gitu ya? 2 tahun ya, Vi? Bener ya, 2 tahun. Oh, kalian berarti saling mengenal? Memang saling mengenal? Ya, lumayan kenal banget. Soalnya kan ketika aku tingkat akhir, Alfi masuk jurusan gitu. Oh iya benar. Kita seangkatan sih, Deo. Oh, sama ya kita berarti? Sama. Junior berarti junior. Tapi fresh grade kan berarti Alfi kan? Bener banget. Fresh grade. Masih segar lah. Oke. Segar. Tanpa perlu berlama-lama nih, kita langsung aja ngobrol sama Kak Alfi dan Kak Dewi. Mungkin sebelum kita mulai ke materi yang lebih dalam, pengen kenalan dulu deh sama Alfi dan juga Dewi. Mungkin template kenalannya, nama, terus kemarin jurusan apa, angkatan berapa, terus aktivitas sekarang apa kesibukannya. Mungkin dari Alfi dulu ya. Oh, boleh. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Alfi Hidayat ya. Kerap dipanggil Alfi. Sekarang dulu di jurusan arsitektur landscape, dan sekarang kesibukannya kerja di perusahaan landscape juga, konsultan juga, sesuai lah dengan bidang di jurusannya, di landscape arsitek. Oke, berarti sekarang kesibukannya adalah kerja yang relate sama jurusannya, benar? Iya, benar banget. Kerjanya di mana, Pi? Kalau nama PT-nya PT Rice Landscape dan Hortikultura, untuk brandnya itu Oke Garden. Di mana base-nya? Base-nya di Depok, di Sawangan. Oh, Sawangan, Depok. Kalau Alfi sendiri dari kota mana? Kalau aku sendiri sih dari kota Padang, Sumatera Barat. Jauh banget. Merantau ya berarti ya? Iya, merantau. Jauh. Gokil. Berarti dari kuliah udah merantau, lanjut kerja lagi, merantau lagi. Luar biasa. Iya, ini Kak Alfi, arsitektur landscape 2016 tadi udah dibilang. Dan kerjanya apa, bidangnya tuh apa bidangnya? Kalau sekarang sih posisinya di business development sih. Tapi berhubungan dengan arsitektur landscape-an gitu ya? Bener banget ya. Iya, karena business development tuh kan sebenarnya harus ngerti produknya ya, atau ranahnya gitu kan. Benar. Gitu, baru bisa dijual. Oke, itu Kak Alfi, sedikit perkenalannya. Sekarang silakan Kak Dewi, mungkin boleh kenalan. Template-nya sama ya? Oh ya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama Kakak Dewi dari Arsitektur Landscape IPB 2014. Nah, kalau IPB kan biasanya angkatannya itu ada nomor-nomornya. Kalau Kakak itu angkatan 51 2014. Asal Kakak dari Banyuwangi, untuk sekarang domisili di Surabaya. Nah, jadi kalau Kakak sekarang kesibukannya itu bekerja di PT Abdael Nusa, salah satu developer di Surabaya, untuk beberapa proyek di sini, dan posisinya itu sebagai landscape arsitek gitu. Jadi alhamdulillah ya alhamdulillah masih diberi kesempatan, itu masih linear dengan jurusannya, jadi nggak bingung-bingung amat gitu, karena ini pernah itu dipelajarin gitu. Luar biasa. Berarti asal Banyuwangi, kerja di Surabaya ya? Surabaya, dekat sekarang. Dekat. Tapi nggak mungkin PP dong? Oh enggak, paling ya sebulan sekali lah mudik. Oke, nah itu Kak Dewi tadi arsitektur landscape 2014, kakak kelasnya Alfi. Sekarang posisinya di Surabaya, kerjanya juga di bidang arsitektur landscape, jadi align lah ya sama. Sebenarnya dua-duanya align sih, cuman posisinya aja yang beda gitu kan. Sekarang kita ulik-ulik lebih dalam lagi ya. Pertanyaan pertama adalah, kalian masuk jurusannya tuh lewat jalur apa? Wah. Gantian. Jalur. Ini apa? Suka duka masuk jurusan ya. Jadi awalnya itu kalau Kakak itu dulu di Senam PTN, alhamdulillah dapat rezeki di Senam PTN. Jadi karena dulu kan ada kuota-kuotanya itu. Nah, terus dari Banyuwangi angkatan Kakak itu angkatan Kakak itu yang Senam PTN 2 orang. Jadi satu kabupaten itu diambil 2 orang, alhamdulillah Kakak masuk. Jadi nggak menderita karena SBMPTN dulu, udah deg-degan, wah gimana nih SBMPTN kan susah banget gitu. Jadi alhamdulillah dapat SNMPTN, itu bersyukur banget gitu. SNMPTN, undangan. Kenapa arsitektur landscape? Kenapa nggak arsitektur doang? Dan kenapa IPB? Ini agak rumit ya. Nah, nggak apa-apa, justru acara ini buat yang rumit-rumit. Kenapa landscape? Jadi sebenarnya anaknya itu suka banget biologi. Kalau aku pribadi itu suka banget biologi tumbuhan, terutama tanaman, hewan kayak gitu tuh emang seneng banget kan. Nah di sisi lain, aku tuh suka sama sesuatu yang menggambar, seni-seni kayak gitu. Nah pas itu mulai masuk kelas 3 kan, awalnya tuh pengennya
kedokteran, kalau nggak gitu teknik lingkungan. Tahu-tahu landscape kan jauh banget tuh dari kedokteran sama teknik lingkungan. Apalagi dulu dari guru aku tuh, udah kamu masuk ini aja, isi Jogja gitu. Solo apa Jogja ya, yang institut seni. Terus mikir, waduh, kalau seni kan nggak ketemu biologi lagi, nggak ketemu tanaman lagi. Terus kalau kedokteran saingannya juga kayak gitu. Akhirnya nemulah sesuatu yang wah beda nih kayaknya nih, arsitektur landscape. Nah, pas itu dari salah satu bimbel ya, kan waktu itu masih ikut bimbel-bimbel gitu untuk persiapan, dikasih yang brosur-brosur itu yang banyak ini jurusan ini di sini, kuotanya sekian, terus passing grade-nya sekian. Itu kan lagi booming banget dulu tuh. Ada arsitektur landscape. Ini apa ini? Kok unik ya gitu. IPB kan terkenal apa ya, yang unik-unik gitu kan. Jadi ya udah itu begitu. Jadi karena keunikannya, karena ini juga ya faktor suka ngegambar dan ada faktor biologinya juga ya. Emang kakak kan emang demen tuh kalau untuk gambar-gambar, terus apa yang warna-warna kayak gitu tuh seneng. Nah terus di sisi lain lihat sesuatu yang tanaman ilmiah itu, sains itu keren banget gitu loh, kayak ngerasa wah sains tuh aku banget gitu. Waktu itu masih kayak wah gitu, langsung sebenarnya apa sih arsitektur landscape, jadi kepo-kepo banget gitu kan, apalagi itu masih jarang banget yang tahu sebenarnya landscape itu apa gitu. Nah, kita kan di angkatan yang sama ya. Kalau nggak salah SNMPTN itu bisa daftar 3 jurusan, benar nggak? Ya, 3 jurusan kan pas itu, 3 betul. jurusan 2 univ kan. Waktu itu pilihan kedua tuh gampang banget. Kalau pertama kan pasti IPB. Nah, yang kedua itu ambilnya antara yang ekowisata, kehutanan, itu sama yang kedua pengennya itu agronomi. Nah terus dari orang tua ya udah agronomi aja, ibu nggak tega kalau kamu di hutan-hutan gitu, apalagi anak tunggal di hutan-hutan nanti ini gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kedua agronomi. Yang ketiga karena emang pengen banget masuk arsitektur landscape, jadi nggak diisi sama sekali gitu. Awalnya tuh arsitektur kan ITS, terus nggak pokoknya kalau gagal di SNMPTN aku maunya SBMPTN langsung landscape lagi gitu. Jadi pilihan pertamanya arsitektur landscape, benar ya? Ya. Pilihan keduanya? Keduanya itu AGH, agronomi hortikultura. Oh, agronomi itu. Ketiganya nggak diisi? Nggak diisi, agak nekat sih. Biasa. Tapi mending nggak dapet daripada nggak masuk landscape gitu dulu. Iya. Karena kalau maksudnya asal milih atau nggak sesuai hati berat juga sih ngejalaninnya pasti kan. Gitu. Iya, jadi emang seneng di situ, mau nggak mau harus di situ gitu. Oke, ini menarik nih. Oke, thank you Kak Dewi udah cerita. Silakan kalau Alfi gimana nih? Gimana nih alurnya tadi, lupa. Jalur masuk dulu. Oke, jalur dulu. Kalau jalur sih sama Kak Dewi, sama-sama SNMPTN, jalur undangan. Alhamdulillah nasibnya baik lah. Jadi nggak menghadapi sulitnya SBMPTN ya. Jadi undangan cukup dengan nilai rapor seperti itu. Nah, terus apalagi tadi? Kenapa milih arsitektur landscape? Ya, kenapa? Sebenarnya ini sih lucu sih ini ceritanya. Boleh cerita dikit nggak nih? Banyak juga nggak apa-apa. Kita sampai malam ini. Oke. Jadi ceritanya lucu sih, sebenarnya nggak ada pikiran buat bener-bener yang mau ke arsitektur landscape, malah bener-bener yang awam banget gitu kan, dari Padang juga, di Sumatera kan nggak ada yang jurusan arsitektur landscape juga gitu. Ya, kita tahunya cuma interior, yang kita juga waktu itu pengennya planologi atau perencanaan kota gitu. Nah, jadi ketika ada tuh teman-teman kakak-kakak kelas, kakak tingkat yang datang ke sekolah kayak bedah kampus dari Universitas Gadjah Mada, UI dan lain sebagainya kan, dari IPB juga nanya untuk masuk ke PWK-nya Undip berapa sih nilai yang dibutuhin, nilai kakak berapa gitu. Ketika di spill tuh nilainya jadi insecure gitu. Jadi insecure sendiri. Aduh, ini kayak nggak mungkin deh masuk sana untuk SNMPTN. Karena memang nggak mau SBM sih niatnya, nggak mau tes di SBM. Gitu. Terus nyari riset lagi ke UI Arsi. Ternyata nilai segini. Oke, insecure lagi, dan sampai di tahap yang mana temen chairman, temen sebangku ngasih rekomendasi gitu, ngasih referensi. Karena emang lu pengennya concern ke arah prospek yang gambar-menggambar, technical dan kayak ya lu pengen yang ke arah sana lah gitu. Kalau nggak PWK, Arsi, ya udah. Ini ada satu jurusan yang mungkin banyak yang belum tahu juga nih, cobain aja. Apaan sih jurusannya? Arsitektur landscape. Lah,
Itu benar-benar awam, nggak tahu sama sekali, sampai nyari searching juga. Oh ternyata seperti ini untuk jurusan arsitektur landscape gitu. Dan ketika itu ya udah coba daftar, dan itu coba menguji nasib sih, mengadu nasib. Ketika di H-1 finalisasi, ngecek lagi jurusan arsitektur landscape ini seperti apa. Jadi dia terakreditasi internasional, jadi aduh bakal lulus nggak ya? Dilema lagi gitu. Ketika dilihat lagi, aduh pencapaiannya juga udah seperti ini gitu, bakal lulus nggak ya? Dan saingannya juga ketat, passing grade-nya tinggi, dan untuk penerimaannya sedikit gitu untuk SNMPTN, cuma 60 orang kan seluruh Indonesia gitu. Nah, habis itu udah berdoa kan udah final juga kan untuk ininya, decisionnya untuk udah diupload juga. Jadi ya kita apa boleh buat, kalau misalnya nggak lulus ya udah berarti bukan rezeki gitu. Dan akhirnya ketika pengumuman ya alhamdulillah lulus gitu. Ijo, dapatnya ijo ternyata ya. Iya, benar-benar yang nggak tahu sama sekali sih sebenarnya untuk ARL di awal gitu. Nah, pilihannya gimana nih waktu SNMPTN dulu? Oke, kalau untuk pilihan sih sebenarnya kan kalau di angkatan 2016 ya, tamatan 2016 dulu itu sistemnya juga 3 jurusan, cuman 2 universitas. Dan 2 universitas ini salah satunya wajib di kota sendiri atau di daerah sendiri gitu. Iya, provinsi sendiri itu ya. Benar. Nah, jadi sempat ngambil 2 dari IPB, satunya dari ini Padang gitu. Formalitas sih. Maunya ngerantau gitu. Oh, emang udah niat ngerantau. Pilihan keduanya apa tuh berarti? Pilihan pertama arsitektur landscape, pilihan kedua ilmu teknologi kelautan IPB. Oke. Jadi kalau Alfi milih itu memang karena pertama suka gambar juga ya? Pertama suka gambar. Iya, suka gambar. Tapi punya ketertarikan di aspek yang teknikal juga gitu. Iya, dulu sempat pengen yang ke arah yang fisika sih, kan lebih condong suka fisika juga gitu. Ya kan fisika banget nih, arsitektur SAPPK tuh fisika banget kan. Nah, makanya pengennya ke sana, tapi ketika lihat alumni dari kita yang lulus di sana nilainya wow gitu kan, jadi insecure duluan gitu. Soalnya SNMPTN kan bukan nasib ya. Kalau bisa dibilang tuh ya kata orang ya, 1%-nya usaha, 99%-nya nasib gitu. Betul. Gak bisa ditebak memang. Iya. Gak bisa ditebak sih kalau SNM, benar-benar. Ya, makanya. Oke, itu tadi cerita Kak Alfi dan juga Kak Dewi. Sekarang aku pengen kalian berdua berkolaborasi untuk menjelaskan apa sih arsitektur landscape ini. Ini ada nggak sih sebutan apa, kayak disingkatnya apa gitu? Ada nggak sih? ARCAP atau apa gitu, ada nggak sih sebutannya? Ada. ARL. ARL, iya. Oke, mulai detik ini kita menyebutnya dengan ARL ya. Silakan kalian berdua berkolaborasi menjelaskan ARL itu apa sih sebenarnya. Silakan bebas, mau siapa dulu deh? Coba dulu nih. Alfi dulu deh, yang ini ya, junior ya. Iya, senior junior. Ini jadi nggak enak ini, enggak. Coba, kakak udah agak lupa ini gimana ya gitu menjelaskan dengan bahasa yang ilmiah. Oke. Mungkin yang ini kali ya, bahasanya yang ringan juga ya. Mungkin kalau kita tahu nih dari 2 kata nih, arsitektur dan landscape ya. Arsitektur landscape. Nah, dari arsitektur kita tahu gimana cara kita bisa punya ilmu untuk bisa ada menata, merancang, dan gimana cara kita bisa membuat perencanaan dari suatu ruang seperti itu. Nah, untuk si landscape ini, landscape itu apa? Kalau menurut aku pribadi atau mungkin dari sudah melewati masa ini, landscape itu adalah bentang alam. Mungkin teman-teman di sini pernah melihat pemandangan, pernah melihat pemandangan sawah, pemandangan pegunungan, apapun itu, tempat wisata alam dan lain sebagainya. Nah, itu landscape gitu. Nah, apapun bentang alam yang kita lihat sejauh mata memandang itu landscape gitu. Apa namanya secara harfiah dua kata ini, arsitektur landscape ini adalah ya gimana kita mempelajari ilmu untuk bisa merancang, merencanakan dan mengelola bagaimana bentang alam ini bisa lebih baik seperti itu. Nah, di sini ada skala-skalanya, ada skala mikro, skala makro seperti itu. Nah, kalau skala mikro itu di pertamanan. Jadi misalnya di si arsitektur interior dia merancang bangunan, gimana untuk penataan bangunan dan shape dari bangunannya seperti apa. Nah, kita merancang bagian luar bangunannya gitu. Jadi saling korelasi gitu. Nah, itu untuk skala mikronya. Nah, untuk skala makro itu lebih ke arah wisata, kayak agrowisata, wisata alam, ekowisata, itu kita merencanakan itu juga gitu. Gimana cara kita ngelihat landform atau bentukan lahan untuk bisa dianalisis nanti untuk bisa kita rencanakan agar fungsional dan bisa sustainable lebih baik lagi. Gitu sih.
berat bahasanya. Gitu sih kalau dari penjelasan arsitektur landscape dari segi pengertiannya dan juga dari skalanya. Jadi ada 2 skala di mikro dan makro gitu. Kalau aku sendiri di sini kan lagi kerja di relate nih sama ARL sama landscape tapi di mikronya gitu. Taman gitu. Nah, jadi kita di sini handle pertamanan, jadi taman-taman yang ada di kawasan perumahan, klaster atau mungkin kawasan kota itu nanti bisa dihandle oleh arsitektur landscape dengan tools-tools yang mendukung seperti itu. Gimana Dewi mau nambahin? Jangan sampai bilang cukup. Sebenarnya udah dirangkum semua sama Alfi ya. Jadi mungkin akunya menambahkan sedikit aja. Jadi itu udah ya benar sih, bentang alam sejauh kita memandang, sejauh kita merasakan itu ya itulah landscape gitu. Nah, terus kemudian mungkin di sisi apa yang kita lihat, kalau dari aku memaknai landscape itu sebagai sesuatu yang sistematis di dalamnya gitu. Jadi sistem di dalamnya itu juga termasuk landscape. Ketika kita mendesain, ketika kita merencanakan sesuatu, kita juga harus tahu kita itu ngubah sistem apa di dalamnya. Misalnya kalau aku ya, kalau dari sisi aku misalnya aku membuat, bahkan di developer tuh, jadi merencanakan suatu kawasan. Ketika kawasan itu aku bangun, yang awalnya lahan sawah menjadi lahan perumahan, nah itu ngefek nggak keluarnya. Jadi misalnya di situ ada sungai, ketika sungainya aku belokin, wah ngefek apa ya ke tempat lainnya. Nah itu juga harus dipikirkan dalam landscape. Di sisi lain juga budaya juga jangan lupa. Misalnya ketika kita merencanakan suatu kawasan ekowisata, nah terus kemudian kita memasukkan suatu hal yang baru. Nah itu budaya di situ bagaimana? Itu juga perlu banget dipertimbangkan. Itu seringkali dari orang non landscape itu nggak mempertimbangkan itu, tahu-tahu bikin agrowisata gede, padahal di situ masyarakat belum siap dengan agrowisata itu gitu. Jadi itu perlu dikaji secara mendalam gitu, terutama sistem tadi itu misalnya ekosistemnya. Kita bikin tuh suatu lahan kayak aku tadi bikin kawasan perumahan di tempat yang awalnya sawah, ngefek nggak ke resapan airnya di situ. Nah hal-hal kayak gitu tuh perlu banget untuk dipertimbangkan begitu kalau dari aku. Oke, got it. Berarti kalian belajar AMDAL juga ya? Benar nggak? Iya, benar banget. Oke, ya mungkin buat yang nggak tahu di sini AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Gitu. Itu biasanya kalau bikin proyek proyek-proyek yang skala gede gitu kan, itu perlu syarat yang kayak tadi Kak Dewi bilang ya. Jangan sampai mencemar lingkungan misalnya gitu. Jadi tetap dapat keuntungan secara ekonomi tapi lingkungan juga tidak terbengkalai gitu kan. Itu AMDAL. Benar banget. Berarti belajar juga ya. Luar biasa. Iya, benar banget. Ya. Jadi kalau menurut aku landscape itu sebenarnya ilmu yang general banget, karena kita itu di situ belajar limbah juga, belajar AMDAL juga. Itu kan sebenarnya dari kehutanan, ekonomi teknik lingkungan juga masuk di situ. Tanaman fitoremediasi, hal kayak gitu tuh dipelajari semua di landscape. Jadi kalau dipikir landscape tuh mau masuk kemana aja tuh bisa gitu. Karena ya kita AMDAL juga belajar. Kelautan tadi kan ada aquascape kan, itu masih ya masuk juga di sini gitu. Wih, gokil. Belajar aquascape ya? Bisa, kalau mau kita pelajar perdalam di situ juga bisa gitu. Coastal landscape, nah itu juga bisa. Landscape pantai, laut itu juga bisa. Itu kan juga masih masuk bentang alam yang disebut Alfi itu tadi. Luas banget ya. Maksudnya ya semua hal yang ada di bumi bisa diolah, bisa dikembangkan, yaitu ranahnya kalian ya. Kemarin tuh contoh yang sayembara ibu kota negara yang baru Kalimantan tuh pernah lihat ya? Oh, yes. Nah, itu juga produknya landscape juga. Gimana cara kita rencanain penataan, gimana fungsional, memperhatikan culture yang ada, memperhatikan gimana perekonomian juga, banyak aspek sih di dalamnya yang bersinggungan gitu dengan si landscape ini. Ya bisa dibilang skalanya lebih ke menyeluruh atau general, benar kata Kak Dewi tadi. I see. Ya sebenarnya mirip-mirip teknik sipil dan arsitektur juga sih. Ya, saling berkorelasi sih. Saling korelasi ya, benar ya. Oke, luar biasa. Ya itu jadi penjelasan singkat tentang arsitektur landscape. Kalau aku rangkum apa ya? Gimana caranya mengolah yang ada di bentang alam gitu, simpelnya gitu, dengan tujuan yang tadi ekonomi, tapi tidak mengindahkan yang tadi aspek ekosistem atau lingkungannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi, kalau kalian mau tahu lebih lengkap bisa cari tahu di websitenya, terutama IPB ya. Terus arsitektur landscape ini kalau nggak salah nggak banyak ya di Indonesia jurusannya. Iya.
Kayak Kak Dewi mungkin lebih tahu kali. Kalau setahu aku sih untuk KRL di Indonesia itu ada paling gede di IPB, terus ada di Udayana, terus ya ada di Unut. ya di Trisakti juga. Sama Mhm. mana lagi Kak Dewi tahu? Di Malang itu juga ada, tapi universitas apa ya? Yang ada di Malang itu juga ada landscape-nya, tapi swasta dia. Dan juga kalau landscape paling lama itu paling tua itu sebenarnya di Trisakti sih. Itu yang paling lama. Oh. Cuma yang paling sering didengar kan IPB, Udayana. Iya, iya. Iya. Setauku juga memang arsitektur landscape ini nggak banyak gitu di PTN di Indonesia gitu. Luar biasa. Oke. Sekarang, gini. Di arsitektur landscape itu, sebagian besar pelajarannya tuh berhubungan dengan pelajaran apa yang pas di SMA? Misalnya apakah biologi, apa fisika, atau matematika? Ada nggak yang lebih banyak yang mana gitu deh? Lebih banyak dulu deh. Boleh mungkin Kak Dewi dulu nih, gantian. Boleh. Dewi, boleh. Dasar. Jadi kalau pelajaran yang paling banyak berkaitan tuh biologi. Makanya aku senang di landscape karena banyak biologinya, terutama biologi tanaman. Tanaman kan. Jadi ada ketika semester 4 itu mulai ini ada tanaman lanskap. Terus kemudian semester selanjutnya 6 kalau nggak salah ya, itu ada penanaman lanskap. Jadi emang benar-benar kita itu diajarin satu-satu tanaman itu begini nama latinnya. Apalagi nih nama latin nih yang suka biologi klasifikasi tanaman itu banyak banget itu nama latin. Lucu-lucu kan namanya. Nah, itu banyak di situ. Terus kalau kita juga belajar sih metodologi statistik itu juga ada. Jadi kan kalau di IPB banyak yang mata kuliah apa sih namanya dari jurusan lain? Interdep. Oh ya, Interdep. Interdep itu kita banyak banget juga kayak metodologi statistik, klimatologi itu juga diajarin di situ gitu, dipelajarinya di situ. Klimatologi belajar? Iya, kita tuh belajar benar-benar belajar klimatologi. Jadi iklim terus dasar proteksi tanaman itu juga. Jadi tiap hari tuh kalau dasar proteksi tanaman itu ngeliatin serangga sama ulet kan larva kan itu di mikroskop gitu itu yang bikin geli deh. Itu kita ngeliatin satu terus digambar itu bener-bener ngapain sih aslinya kayak gini gitu, tapi ya ketika udah kerja gini baru oh ya emang berguna sih kayak gitu. Selain biologi apa yang banyak banget gitu, ada nggak? Ada ininya juga sih tadi terkait perhitungan juga ada. Jadi kita ada beberapa mata kuliah yang benar-benar ada perhitungannya, ada rumus-rumus kayak di arsitektur interior. Nah, kita kayak tapak, kita gimana cara mengukur suatu suatu lahan existing itu punya apa aja di dalamnya. Kayak kita pengen bikin septic tank nih misalnya. Septic tank itu ada standarnya sendiri gitu, ada rumusnya sendiri gitu. Nah, seperti itu sih. Berarti ada prospek ke pelajaran fisika juga gitu. Di persiapan juga ada di biologi tadi, terus di fisika juga, fisika beberapa untuk sebenarnya basic, cuma nanti pengembangannya ketika nanti udah gimana kita memadukan dengan si landscape-nya gitu loh. Itu sih lebih ke arah situ gitu. Karena ada standar tersendiri untuk perhitungannya masing-masing gitu. Gimana untuk septic tank, gimana untuk beberapa instalasi lain yang berhubungan dengan landscape yang sedang direncanakan gitu. Berarti sebenarnya mirip teknik lingkungan ya? Benar nggak? Bener. Mirip, dibilang mirip sih. Mirip loh. Kalau menurut kakak malah mirip. Karena ya memang arsitektur yang berwawasan lingkungan gitu kan. Jadi ya kita ada, ini gimana ya biar kalau ini, misalnya kan di teknik lingkungan sering tuh fitoremediasi, hal-hal kayak gitu. Terus konservasi untuk tanahnya bagaimana, airnya gimana, ya itu juga dipadu-padankan. Biasanya kita basicnya doang tuh perencanaan. Nah terus kemudian di perencanaan itu nanti ada detail-detailnya. Masuk ilmu-ilmu lain yang berkaitan. Makanya kenapa bilang tadi landscape itu umum, karena ya ilmu lain kaitannya di situ gitu. Oke, iya. Karena ada aku teknik lingkungan, terus ini kok persis ceritanya ya sama. Kita dibikin septic tank itu kerjaan anak teknik lingkungan tuh waktu kuliah tuh. Iya ada. Berarti emang intercept ya. Menarik. Oke, itu sedikit cerita. Mungkin kalau misalnya kalian nih kan biasanya bingung ya, misalnya belum tahu mau masuk jurusan apa, terus tadi udah tahu, tapi sukanya pelajaran apa, kayak tadi biologi misalnya, terutama biologi tanaman sama biologi hewan gitu ya, dan ada aspek yang teknikal atau ngitung-ngitungnya, atau kalian suka gambar, bisa tuh ke arsitektur landscape. Kalau suka biologi manusia, kayaknya kedokteran aja deh. Jangan arsitektur landscape. Ya tapi terserah, kalau misalnya pengen mengembangkan di sana boleh. Oke.
Nah, pengen tahu sekarang kalau pengalaman kalian pas kuliah deh di arsitektur landscape itu gimana sih? Secara terserah apapun yang mau diceritain lah. Menarikkah kehidupan di IPB di arsitektur landscape? Susah senangnya? Jadi aku berarti nih ya gantian. Boleh, boleh. Ya silakan. Ya, Alki kalau dulu untuk deh. mungkin nanti Kak Dewi beda cerita lah, kita beda-beda pasti. Untuk sharing-sharing berarti ya, ini Mhm, nggak terbatas ya, berarti emang yang menarik apa gitu paling sedikit. mhm, Kalau di IPB sebenarnya kalau secara general kita di IPB itu di tingkat 1, di 1 tahun awal semester 1 semester 2 itu kita di asrama kan 1 tahun. Nah itu asrama wajib, asrama semua 1 tahun. Nah itu belum kenal ARL, benar-benar yang kita ada mata kuliah TPB, semua TPB. Kayak di ITB juga ada TPB, jadi mata kuliah umum gitu ya. Nah itu belum ada ARL, jadi baru kenal ARL itu udah di semester 3 gitu. Nah semester 3 ini yang amaze-nya itu apa? Karena di awal itu kita memang diajarin basic banget gitu. Kita ada mata kuliah namanya Mensa, menggambar sketsa, sama pengantar seni arsitektur gitu. Nah, itu yang bikin bikin amaze-nya karena yang apa namanya aku rasa tuh ARL tuh orang-orang udah passionate semua gitu, udah punya skill lah, ibaratnya udah punya skill hard skill di sketsa gitu ya. Nah, ternyata ketika masuk di semester 3, wah ternyata dia diajarin dari basic sampai cara menggambar dimulai dari titik, garis, bidang, dan semuanya itu diajarin gitu. Jadi ibaratnya enggak, jadi buat pesan-pesan sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak pengen di arsitektur, di basic arsitektur tapi nggak bisa gambar, itu nggak usah worry gitu, jangan insecure aja, jangan insecure dulu gitu, karena yang pengalamannya aku tuh di IPB ARL-nya tuh diajarin dari basicnya gitu, walaupun memang nggak bakal sedetail dan sampai se-expert itu gitu, cuman basicnya pasti udah dapat ya. Untuk ngembanginnya mah itu tergantung kita masing-masing gitu. Nah itu yang bikin mes di semester 3 4 pengantar arsitektur, gimana kita dijelasin gimana macam-macam arsitektur basic juga itu terkait arsitektur Yunani, apa pokoknya banyak lah bang, dari arsitektur Renaissance, konsep-konsep arsitektural dan lain sebagainya gitu juga diajarin gitu. Itu yang bikin amazed di awal tuh kita diajarin basic. Nah nanti ketika naik tingkat di semester 4 5 itu masih untuk desainnya, kita desain itu freehand, itu secara general kita masih freehand pakai tangan. Semester 6 7 itu udah computerized. Jadi teman-teman di sini juga bakal langsung terjun dengan software atau tools yang ada di arsitektur, terutama landscape gitu. Di situ pasti diajarin buat gimana cara gunain toolsnya, gimana cara kita bisa mengakses tools itu buat bisa bikin desain yang accessible lah intinya gitu sih, untuk diajarin gimana cara gunain tools itu gitu. Dan nanti itu prospeknya nanti bakal berguna banget untuk di dunia kerja di landscape gitu. Karena banyak juga teman-teman di angkatan juga ya, di angkatan tuh selagi kuliah tuh proyekan kadang ada kerjaan karena dia udah bisa freelance lah ibaratnya, freelance. Udah bisa ngehandle computerize, udah bisa untuk ngakses toolsnya, jadi enak gitu udah seperti itu. Jadi ibaratnya untuk pengalaman sih dari awal itu memang kita dimulai dari semester 3 sampai 4 itu kita benar-benar yang freehand, kita ngedesain freehand, diajarin gimana basic-basic, dan semester 5 ke 8 itu benar-benar yang udah lebih deep gitu, lebih detail, lebih gimana cara kita memahami terkait tanaman, hama, kita di computerize, kita udah punya software juga yang harus dikuasai gitu. Seperti itu sih paling untuk sharing-sharing. Dan satu lagi juga, kenapa juga nih yang serunya apa di ARL, yang serunya itu di ARL ini kan Fakultas Pertanian ya. Nah di Fakultas Pertanian ini ada 4 departemen atau jurusan. Nah kita itu yang paling dikit setiap tahunnya gitu untuk jumlahnya gitu. Yang mana tuh jurusan lain tuh 100-an, 200. Nah kita cuma 70, 60 orang gitu, 80 orang, nggak nyampe 100. Nah itu yang bikin serunya apa? Kita tuh lebih bisa ke bonding gitu, lebih bisa akrab, bisa kenal satu sama lain karena sedikit gitu. Makanya tadi Kak Dewi aja bisa kenal, aku kenal Kak Dewi kenal aku tuh karena ya kita punya departemen yang sedikit, jadi bondingnya dapet gitu. Jadi saling kenal gitu, setidaknya tahulah namanya siapa seniornya gitu. Jadi nggak yang bener kalau kuliah pulang nggak, tapi kita ada ini dulu gitu. Jadi
yang serunya sih di situ gitu, karena kita sedikit jadi bondingnya dapat banget gitu sih kalau untuk arsitektur. Terus satu lagi juga jangan heran kalau misalnya nanti ketika masuk bakal begadang terus atau sleepless ya. Mahasiswa pada dasarnya seperti itu sih. Betul. Iya, cuma nanti jangan heran karena memang nanti ada deadline dan sebagainya yang mengharuskan kita nggak tidur sama sekali, karena memang yang serunya juga di IRL itu karena kekeluarganya dapat, bondingnya dapat, kita tuh sering kerja bareng gitu. Kita punya satu wadah atau satu tempat gitu untuk kumpul tuh antar angkatan atau seangkatan gitu, bikin tugas. Kadang sampai pagi gitu, dari pulang kuliah sampai pagi belum pulang ke kosan kontrakan, jadi ngerjain tugas gitu. Mungkin kadang ini ngerasain gitu. Itu deadline, mungkin desain atau apa gitu. Gitu sih untuk pengalaman sih ya. Seru bukan plus minus, lebih ke arah suka duka. Nggak ada duka sih, suka-suka sih kayaknya. Suka-suka luar biasa. Oke, itu tadi dukanya itu sleepless. Ya, tapi sebenarnya itu semua mahasiswa sih, ya nggak sih? Semua mahasiswa ya. Semua mahasiswa mengalami fase itu sih sebenarnya. Oke, thank you. Itu dari Kak Alfi sedikit cerita. Nah, kalau Dewi gimana nih? Jadi kalau suka duka di ARL tuh banyak banget sukanya daripada dukanya. Walaupun nih deadline-nya tuh wah gila-gilaan sih. Makanya tadi si Alfi bilang dari pagi sampai pagi lagi. Nah itu emang benar-benar sampai pernah dulu kalau di kosan kan aku ngekosnya itu sama anak-anak jurusan lain ya. Diginiin, wih lu ya daripada IPB bayar satpam, mending IPB bayar anak ARL. Soalnya anak ARL tuh nggak pulang-pulang dari kampus gitu. Jadi emang kita itu apa ya? Ya emang benar-benar banget di kampus gitu. Apalagi anak ARL kan dikit tuh, gara-gara dia dikit ya kelompoknya juga sama itu aja. Jadi di ARL tuh kalian nggak bakal sendirian kok ngerjain apa-apa. Jadi benar-benar teamworknya di angkatan itu kebentuk gara-gara ya kita sering kerja bareng, kita sering nugas bareng. Apalagi ada yang namanya bengkel ARL kan, itu tuh dari senior atas sampai senior bawah tuh di situ semua. Jadi kalau aku ya daripada nugas di rumah bingung, mending kampus, karena walaupun di kampus itu pasti walaupun nggak bisa, di kampus itu pasti ada senior yang bakal bantuin kita. Nah keluarganya itu dibentuknya itu di situ. Jadi pasti ya sini gue aja, gue pernah ngerjain ini kayak gitu. Jadi enaknya tuh di ARL kayak gitu. Walaupun banyak juga yang sempat kayak marah-marahan tuh pasti gara-gara kelompok, paling ya itu sih itu nggak ini kayak gitu doang. Tapi ya pasti balik lagi, apalagi kalau di ARL banyak field tripnya tuh, enak kalau yang suka jalan-jalan. Walaupun kita jarang bisa keluar gara-gara di kampus terus nugas, tapi kita keluarnya itu langsung misalnya ke Cibodas, ada field trip tuh dulu pas semester 5 itu kayaknya tiap minggu kita field trip. Benar-benar tiap minggu field trip, jadi tiap minggu itu kayak liburan. ganti waktu-waktu yang kita bukan buang sih, waktu-waktu yang kita pakai ketika nugas di kampus gitu. Jadi buat yang suka jalan-jalan itu boleh banget tuh, pasti bakal suka kalau di ARL kayak gitu. Ini pertanyaan basic tadi tiba-tiba kepikiran. Mungkin kalau kita tahu teknik sipil tuh bikinnya bangunan-bangunan gede atau jalan atau apa. Arsitektur landscape itu sebenarnya digambar apa aja sih? Tadi aku sempat kepikiran itu. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya arsitektur kan pasti identik dengan menggambar sesuatu, ngedesain sesuatu. Apa sih sebenarnya dibikin tuh? Oke, kalau dari ARL ya untuk outputnya atau mungkin dari output lah ya, learning outcome-nya. Kita bisa ini sih bikin master plan. Nah, master plan itu apa? Itu buat kayak gambar yang mana itu lebih ke arah gimana itu isinya landscape gitu. Landscape yang kita planning atau desain gitu. Jadi sebenarnya yang outputnya seperti itu, yang digambar itu komponennya apa aja, ada hardscape dan softscape. Nah, kalau hardscape itu lebih ke arah perkerasannya, yang ada di landscape itu apa aja, kayak mungkin bangku atau mungkin kayak decking atau kayu-kayu seperti itu. Nah, untuk softscape-nya itu tanaman. Jadi kita gambarnya lebih organik sih, untuk ranahnya lebih ke organik. Mana yang digambar itu adalah komponen tanaman seperti itu. Tanaman-tanaman yang mana juga dianalisis tuh tanamannya yang digambar nggak sembarangan, karena memang tanaman-tanaman ini punya requirement hidup tersendiri kan. Dia punya requirement sendiri buat cocoknya di tempat yang mana, cocok di area seperti apa, dan untuk konsep landscape seperti ini tuh cocoknya tanaman apa sih kayak gitu. Jadi outputnya memang gambar sketsa master plan yang mana ada 2 komponen dalam tanaman dan si perkerasan seperti itu.
Oke, pertanyaannya mungkin lebih spesifik gini. Akan tercipta apa dari situ? Ya misalnya kalau teknik sipil bangunan gede ya, kayak tower Ya, gitu, bangunan tower. ya. Arsitektur landscape itu apa yang diproduce tuh sebenarnya? Oke, Kak Dewi kali mau Ini maaf ya pertanyaan bodoh, cuman memang nggak ngerti nih. Salah satu yang paling bangga banget aku pikirkan adalah bikin perencanaan kawasan wisata di Papua gitu. Itu benar-benar kayak wah gitu, karena ya landscape itu outputnya adalah kawasan, ya tergantung sih tujuan kita itu bikin apa. Kalau tadi kata Alfi kan ada mikro taman, ya berarti nanti output kita ya taman itu tadi, taman rumah, taman tempat tinggal, taman rumah, terus taman jalan yang kecil kayak gitu. Tapi kalau skala gede yang aku pernah ini tuh untuk perencanaan kawasan wisata di Papua. Itu benar-benar jadi. Jadi kan seneng tuh. Kita udah gambar konsep susah-susah ternyata udah jadi itu. Woy. Kayak oh jadi ini loh yang dirasain orang-orang ketika jadi orang landscape. Oke, jadi kita coba ini ya, kita coba simulasikan ya. Ini kawasan wisata nih ya, kawasan wisata. Berarti kalian tuh ngeplan di sini nanti ada bangunan apa, di sini ada toilet, di sini ada taman misalnya gitu, bener? Iya, benar, kawasan. Ya, bener. Ya, kayak gitu. Dan juga mungkin ini kali ya, analoginya mungkin teman-teman pernah ke tempat kayak tempat umum yang punya taman yang bagus, kayak mungkin ke Singapura lah mungkin ya, ke bandaranya Singapura. Lihat di landscape-nya seperti itu, nah itu outputnya ARL, seperti landscape. Mungkin deket deh kayak Suta, Soekarno-Hatta, kan banyak taman juga ya, nah itu output arsitektur landscape juga, skalanya mikro atau meso gitu. Ke taman-taman rumah, itu juga. Nah, kebetulan juga kan aku lagi di perusahaan konsultan yang mana nge-handle landscape secara mikro, itu pertama taman rumah. Nah, jadi outputnya memang taman-taman rumah itu marketnya buat klien-klien yang sibuk dan nggak sempat ngurusin tamannya gitu sih. Jadi sebenarnya outputnya itu bisa apa saja ya, tergantung bahasanya, tergantung permintaan ya. Tapi memang yang ada hubungannya sama tadi tanaman ya. Bukan bentang alam. Aduh, apa ya bahasanya? Itu bentang alam dan yang mengisi itu sih. Oke. Itu juga ekosistem. Ekosistem betul. That's it. Oke. Jelas nih gambarannya nih. Iya, karena kalau misalnya kayak arsitektur interior ya interior gitu dalam rumah gitu kan ada apa. Arsitektur biasa itu general juga. Nah, arsitektur landscape ternyata kayak tadi gitu kan. Outputnya lah. Jadi udah kebayang gitu ya. Waduh 10 menit lagi. Pengen nanya ini deh. Kan selama kalian kuliah ya plus minus 4 tahun lah ya. 4 tahun lebih atau 4 tahun kurang. Coba kasih tahu satu aja mata kuliah itu yang paling menarik. Mata kuliah yang paling menarik. Pasti ada dong. Apa biasa aja semuanya? Pasti ada dong tapi. Ada, oke. Boleh di-share. Satu yang paling menarik apa? Dan itu ngapain gitu? Satu ya? Banyak satu sih aja. Sebenarnya. Oke, satu aja. SPT kan? Iya, SPT. Yang ini yang kita menganalisis landform itu rekayasa tapak atau survei metan tapak tuh? Oh, kalau itu rekayasa tapak. Oke. Ya. Nah, itu pertama. Itu yang menurut aku tuh menarik karena ini mata kuliah yang bisa dibilang kompleks ya. Dia benar-benar karena setelah kita menghadapi mata kuliah ini kita ngerasa nggak anak pertanian gitu, kita nggak ngerasa kita nggak cocok di Faperta gitu, kita cocoknya di fakultas teknik gitu tersendiri. Faperta apa sih? Faperta itu fakultas pertanian. Oh iya. Iya, jadi kita kan di fakultas pertanian kan. Nah, setelah kita menghadapi mata kuliah itu kita ngerasa kayak kita nggak banget di fakultas pertanian gitu, kita tuh masuk fakultas teknik gitu di IPB. Nah itu ngapain mata kuliahnya? Nah kalau mata kuliah itu kita gimana cara kita tuh benar-benar yang ngelihat bentang alam yang luas banget, kayak mungkin kita ke arah pegunungan dataran tinggi, kita ngeliat ke bawah, pemetaan kita melakukan bird view, eagle view dari atas itu gimana bentukan lahannya, landformnya, gimana fungsi lahan masing-masing landform itu, patch yang terbentuk di bentang alam itu seperti apa, mungkin koridor yang terbentuk seperti apa. Jadi ibaratnya kita nganalisis secara kompleks ya. Itu ibaratnya kayak ngerasa ini banget ARL gitu lah. Itu kalau menurut aku ya. Tapi kalau itu menarik, tapi ya kalau aku sendiri juga nggak terlalu suka sih mata kuliah karena susah gitu. Jadi benar-benar banyak istilah-istilah, denudasi lah, kars, atau mungkin ada aluvial, seperti itulah. Jadi ibaratnya banyak pelajari sesuatu yang teknikal gitu sih.
Kalau yang paling menarik yang aku suka sih ini paling mata kuliah lapang sih paling. Iya, Jalan-jalan ya. Soalnya. jalan-jalan ya pasti. Karena kalau RL kan Oke. biasanya rata-rata pull up itu ke luar negeri gitu. Luar negeri? Landscape di luar, iya rata-rata tergantung angkatan juga mau di mana. Cuman rata-rata dominan di luar negeri. Kebetulan juga sama Kak Dewi angkatan 51 atau angkatan 2014 tuh sama angkatan aku 16 di Thailand. Kita ke Thailand ke Gokil. Iya, lihat landscape di Thailand juga gitu. Sampai gak bisa ngomong. 2 angkatan ke Thailand gitu? Enggak, kebetulan Kak Dewi udah. Jadi setelah itu angkatannya 15. Nah, angkatan 15 itu ke Singapura, Malaysia kalau nggak salah. Nah, kita ke Thailand untuk angkatan 16 gitu. Nah, maksudnya 70-70-nya berangkat gitu? Iya, semua. Gokil. Ya, itu paling seru sih. Kalau seru dan menarik itu. Tapi kalau untuk yang menarik dari segi apa ya, dari segi mungkin kompleksitasnya atau mungkin lebih kayak menarik untuk digali lagi atau dikaji lagi tuh Rektap sih. Itu Rektap, rekayasa tapak. Iya. Rekayasa tapak. Kompleks soalnya. Oke, itu kalau versinya Alfi. Kalau versinya Dewi gimana? Iya, kalau versi aku ya, karena tadi kan udah bilang tuh, kenapa sih masuk ARL gitu kan karena biologi banget. Kalau menurut aku yang paling menarik itu adalah penanaman lanskap. Tanaman lanskap karena itu 2 mata kuliah itu benar-benar kita tuh detail banget belajar tentang tanaman. Setiap minggu field trip itu misalnya ke kebun raya ya, itu ngapalin nama-nama tanaman semua di situ. Tanamannya yang diapalin pun juga nama Latin gitu, bukan nama Indonesia ya. Jadi kayak, wih ini nih yang paling ngebedain kita dari arsitektur yang biasa, karena kita tahu tanaman itu namanya apa, dia itu tumbuh di mana, dia itu harusnya ditempatkan seperti apa, yang dia butuhin kayak gimana. Nah itu di tanaman itu. Terus kemudian kalau di penanaman lanskap yang bikin beda itu karena kita ada master plan untuk penanaman. Jadi yang membedakan landscape dengan arsitektur itu aslinya adalah ada denah penanaman. Jadi satu gambar yang menceritakan di situ ada tanaman apa saja, kita butuh untuk perencanaan itu jumlah tanamannya berapa dan kenapa tanaman itu harus ditaruh di situ gitu. Jadi kan sering tuh kita lihat ada tanaman kering terus jelek. Nah itu bisa jadi karena dia nggak cocok di lingkungan itu. Kayak di tempat kerja aku sekarang itu banyak banget yang harus direvisi karena itu nggak seharusnya ada di situ gitu. Misalnya di Surabaya ditanam damar tuh nggak boleh gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau dari segi keilmuan itu yang paling aku suka tetap tanaman lanskap dan tanaman lanskap itu belajar detail tentang tanaman itu di situ. Yang kerasa IPB banget nih gitu, karena kan IPB ya, anak tanaman gitu. Kalau dari ini ya sama kayak Alfi sih, kuliah lapang. Kalau kita dulu kan ke Thailand berapa hari ya itu? Kalau nggak salah 4 hari. Itu 4 hari kan. Itu satu angkatan pergi ke Thailand sama dosennya juga. Jadi benar kita kayak liburan. Aslinya kuliah, tapi ya aslinya cuma foto-foto, liburan. Apalagi itu udah tingkat akhir kan. Bentar lagi pada pisah nih, keluar dari kandang ARL gitu. Jadi paling enak tuh yang pull up itu tadi. Terus ya cuma foto-foto, tapi habis itu pusing tuh, laporannya banyak kan. Iya benar. Tapi senang dulu lah gitu. Oke. Yang pertama tadi yang berhubungan dengan tanaman-tanaman, karena biologi banget ya. Ini mungkin yang paling banyak ditanyain dan berhubungan sama pertanyaan-pertanyaan awal. Kalian bisa ceritain prospek kerjanya kemana aja. Mungkin dari yang kalian alami, kalian sekarang di mana, dan mungkin teman-teman kalian gitu sekarang di mana. Gitu. Silakan kalian bisa berkolaborasi berdua. Karena dari tadi aku duluan mulu kan deh. Sekarang Kak Dewi dulu. Boleh. Ya udah, oke. Senior lebih tahu lah ya. Jadi ini kan prospek landscape tuh. Jadi ini juga banyak banget yang jadi apa ya, semacam pemikiran, wah ntar kalau gue lulus gue mau kemana ya, itu banyak banget. Apalagi udah semester 7, 8 itu banyak banget. Nah kalau dari aku gak usah takut kalau kalian orang landscape, kalian tuh bisa kemana aja yang disebutkan tadi, karena kalian itu umum gitu. Kalau landscape tuh umum banget. Kalau teman-teman sekarang banyak ya, ada di konsultan, kontraktor, developer, banyak juga startup sendiri-sendiri itu juga banyak. Kalau konsultan kan lebih ke mempelajari apa ya, kerjanya yang detail kayak gitu, bikin desain detailnya. Sementara kalau developer ya kayak aku gini yang di otak-atik site yang itu aja, tapak yang itu aja, karena yaitu
punya kita sendiri gitu. Terus kalau yang suka tantangan lebih, nah ini biasanya anak-anak startup nih gitu. Itu banyak juga kita yang punya kontraktor sendiri dari sebelum lulus itu udah coba yuk sama kakak kelas, kolaborasi sama adik tingkat juga bisa kayak gitu. Jadi banyak banget kok lapangan kerja atau mau kemana itu banyak banget selama orang ada tanaman, selama dunia butuh tanaman ya itu landscape ada di situ gitu. Selama ada tanaman, kalian bisa bekerja ya, anak-anak arsitektur landscape. Menarik. Oke, Alfi mungkin mau nambahin. Iya, selama ini juga sih, selama bumi hidup juga kita landscape pasti ini kan, climate change juga sekarang bener yang gimana cara orang-orang sekarang lagi marak-maraknya bikin taman karena WFH juga kan. Climate change gitu-gitu, dimana orang biar punya hunian tuh asri, ada elemen softscape-nya, ada landscape-nya sustain, dan juga bangunannya juga homey lah gitu. Nah, makanya sekarang tuh udah benar-benar marak, dan mungkin tambah kesini mungkin landscape lebih dilihat sih menurut aku ya. Karena di negara maju tuh dulu banyak teman dari internasional gitu, ada mata kuliah internasional sempat masuk. Jadi banyak teman-teman juga di sana sharing-sharing juga, ngobrol. Contohnya di negara tetangga yang paling deket deh, kayak Malaysia, kayak Jepang juga. Mereka tuh landscape-nya tuh diprioritaskan gitu loh. Gaji arsitek landscape dengan dokter itu lebih gede landscape gitu untuk di tempat mereka gitu, karena mereka udah yang ke tahap itu gitu, udah yang ke tahap gimana cara dia punya kawasan itu benar-benar yang terencana secara si kompleks lah, ibaratnya sipil ini masuk ininya juga direncanakan landscape-nya gitu sih. Nah untuk prospeknya juga tadi kalian udah nge-spill ya banyak juga tadi, macam-macam juga. Bisa ke konsultan, bisa ke arah kontraktor juga, bisa ya general sih, karena general dan memang banyak juga prospeknya kemana-mana bisa. Bikin firma sendiri juga bisa, bikin startup sendiri juga bisa, bener kata Kak Dewi tadi. Dan kebetulan juga kan aku lagi di startup juga, nah bisa banget kayak nyiptain gimana punya brand sendiri untuk nantinya landscape lebih diperhatikan, atau mungkin lebih jadi kedepannya lebih banyak untuk orang-orang tuh udah memperhatikan aspek landscape gitu loh, udah jadi kebutuhan gitu. Oke, got it. Jadi sebenarnya prospeknya ya luas banget ya, benar-benar seluas itu, karena cakupannya tadi dari segi teknik ada, biologinya juga punya andil di dalamnya gitu ya. Kalau secara prospek ya apapun bisa sih sebenarnya, selama tadi ada tanaman dan selama bumi masih hidup. Tapi sebenarnya kalau bumi masih hidup, kalau udah mati juga saya nggak bisa kerja sih sebenarnya. Tapi ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke, itu sedikit cerita-cerita tentang arsitektur landscape. Mungkin ini terakhir sebelum kita tutup. Untuk Dewi dan juga Alfi, tolong bantu aku untuk menghasut orang-orang yang lagi nonton ini untuk masuk arsitektur landscape. Tolong bantu hasut. Gimana caranya? Silakan. Oke, dari aku dulu berarti ini. Nanti teknik sales ya berarti yang ditunggu. Betul. Oke, sebenarnya enggak ini realistis ya untuk penjelasannya. Jadi udah dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait arsitektur landscape beserta prospeknya juga, gimana culture-nya juga, gimana kita menghadapin suka-suka dukanya juga tadi ya. Udah sharing-sharing dari angkatan Kak Dewi angkatan 14, aku angkatan fresh grade angkatan 16. Nah, ya seperti itulah untuk gambarannya gitu. Untuk saat ini juga tadi udah di sneak peek juga tadi gimana keadaan bumi sekarang, gimana keadaan Indonesia sekarang sedang berkembang, sedang marak-maraknya era globalisasi, pemanasan global, climate change, yang mana ya arsitektur landscape itu bakal jadi prioritas nantinya untuk prospek kedepannya gitu loh. Nggak bakal ada prospek enggak, karena memang landscape tuh tadi secara hierarkinya itu bentang alam, ya selama alam ini masih ada ya kita masih banyak banget untuk prospek dibutuhkan untuk itu gitu. Dan sekarang arsitektur landscape sangat sedikit, jadi chance buat teman-teman bisa perform di dunia landscape, di dunia profesional landscape lagi, atau mungkin di dunia kerja itu pasti lebih gede gitu, chance untuk dapetin kerja lebih cepat, untuk persaingan yang lebih sedikit itu lebih dapat lagi gitu loh, karena memang kita masih sedikit alumninya. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, karena di negara maju aja itu landscape-nya sangat-sangat prioritas, dan setiap kampus biasanya ada landscape-nya. Nah, kalau di Indonesia masih sedikit, jadi jangan buang kesempatan ini, karena memang ya kapan lagi gitu loh, punya kita di jurusan yang unik, jurusan yang lagi berkembang, dan nantinya untuk prospek ke depannya pasti bakal
sangat-sangat berguna gitu sih. Oke, Dewi mau nambahin hasutan lainnya. Mungkin kalau aku bukan lebih ke menghasut ya. Jadi kayak ya insight aja gitu. Jadi kalau menurut aku kamu nggak harus kok masuk landscape. Justru itu tuh. Jadi ada yang pro ada yang kontra nih. Kamu nggak harus kok masuk landscape gitu. Kenapa? Karena ya udah ikutin aja passion kamu, apa yang kamu suka. Nah itu tuh pasti banyak banget jalan ke situ. Kalau aku kan landscape. Jadi kenapa aku milih landscape? Karena menurutku ini yang gue banget, yang passion aku banget. Selama dunia itu butuh orang yang bisa merencanakan menjadi sesuatu yang lebih baik, nah itu pasti butuh landscape. Jadi menurutku banyak banget yang bisa digali lebih dalam dari landscape. Orang landscape juga masih sedikit, seperti kata Alfi tadi, di tempat aku kerja aja cuma aku aja gitu yang landscape gitu kan. Jadi emang banyak banget kok, karena dia general juga dia bisa masuk kemana aja gitu tadi, di kerjaan-kerjaan yang banyak tadi. Jadi nggak harus masuk landscape, ikutin aja maunya kamu. Tapi kalau kamu suka tanaman, suka membuat sesuatu yang bagus, merencanakan sesuatu dengan bijaksana, mempertimbangkan banyak aspek yang berkaitan di dalamnya, nah itu boleh banget kalian masuk landscape, karena nggak mengecewakan sama sekali. Dari aku yang udah masuk landscape nih, nggak mengecewakan sama sekali untuk masuk jurusan arsitektur landscape begitu. Oke, itu tadi kalau dari kata Kak Alfi, karena benar Indonesia itu kan lagi berkembang, pembangunan di mana-mana. Terus tadi ada isu climate change, itu kan artinya akan ada kontribusi dari orang-orang arsitektur landscape di dalamnya. Kalau kata Kak Dewi, ya terserah, kalau kalian passion silakan masuk. Nah, gimana mau cari tahu passionnya? Yang tadi tuh udah dijelasin. Kalau kalian misalnya suka biologi atau suka menggambar gitu ya, atau ada bayangan akan menjadi seseorang yang kerjanya nanti ada hubungan sama arsitektur landscape, bisa banget gabung ke arsitektur landscape. Oke, karena udah jam 5 lebih. Oke, kalau gitu thank you semua yang udah nonton. Semoga obrolan tentang arsitektur landscape ini bisa bermanfaat dan bisa jadi insight baru untuk kalian, terutama yang masih ragu memasuk arsitektur landscape atau bahkan belum tahu gitu untuk memasuk jurusan apa. Kalian bisa nonton ulang biar dapat insight baru. Thank you juga buat Alfi dan juga Dewi sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing terkait arsitektur landscape. Paling segitu aja teman-teman, kita akan kembali lagi di sesi obrol baju selanjutnya. Thank you semua. Thank you Alfi, thank you Dewi. Thank you Kak Bintan, thank you Kak Dewi. Thank you juga Kak Bintan, thank you semuanya.